Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian. Semoga kita dapat meneladani sifat agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaannya, kasih sayangnya yang tak bertepi kepada semua makhluk dan hambanya. Salawat serta salam kita doakan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman, yaitu hambanya yang menjadi model rujukan pengembangan sumber daya manusia dan menjadi sumber suri teladan perilaku umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan akidah Islam sebagai pandu menggapai maghligai kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat yang abadi. Allahumma amin. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Dan kita tidak lupa untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebagus-bagus bekal dalam kehidupan ini adalah bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Memang tidak dapat disangkal bahwa bekal dunia dalam arti harta benda sebagai salah satu alat bagi manusia untuk hidup secara sosial di tengah-tengah masyarakat adalah perlu adanya. Namun harta benda itu bukanlah tujuan atau yang utama, lebih sebagai pendukung atau sarana tercapainya kesuksesan yang abadi kehidupan akhirat. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Harta yang dicari setiap hari juga mempunyai nilai sosial. Sebagian harus ditasarufkan kepada yang lebih membutuhkan dengan zakat, infak, sedekah, hibah maupun dengan wakaf yang dilakukan dengan niatan beribadah semata-mata mengharap ridho dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai agama keadilan dan kesejahteraan sangat mendorong umatnya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk dalam lapangan ekonomi, tetapi dengan syarat
tetap dalam koridor muamalah yang benar dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Harta bagi setiap muslim mempunyai nilai sosial, sebab hakikat rizki yang berupa harta adalah semuanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian. Siapakah di antara hamba-hambaku itu yang paling berkualitas amal solehnya di dunia ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Jamaah rahimakumullah. Tiada orang yang mampu membantah keagungan pribadi dan kesempurnaan perangai Rasulullah Muhammad SAW, sehingga gema keagungan dan kesempurnaan akhlaknya akan membawa pencerahan dunia. Semua umat manusia berharap mampu meneladani perilaku akhlaknya atau budi pekertinya dalam kapasitasnya sebagai seorang suami yang bijak lagi adil terhadap istri-istrinya. Rasulullah dilahirkan di Mekah Mukarramah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Beliau sosok yang menempatkan kaum perempuan pada posisi yang terhormat. Dikala kaumnya beramai-ramai menterlantarkan perempuan, bahkan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Beliau adalah pendidik generasi yang tangguh secara akidah dan kokoh secara moral spiritual. Dialah pemilik istri-istri yang selalu mendukung perjuangan suami dalam menegakkan kemuliaan manusia dengan landasan kebenaran Islam yang rahmatan lil alamin. Beliau menikah sampai dengan istri yang ke-9 itu semua bukan karena keinginan hasrat libidonya yang menggebu-gebu, akan tetapi lebih didorong oleh kepentingan untuk menjaga martabat kaum perempuan janda yang terlantar karena ditinggalkan oleh suami yang meninggal di medan pertempuran sebagai syuhada dalam mempertahankan perjuangan Islam kala itu. Itu berarti bahwa Rasulullah Muhammad SAW beristri lebih dari seorang semata-mata untuk melindungi harkat dan martabat kaum wanita, sekaligus juga bagi orang-orang yang mempunyai rasa keadilan yang tinggi. Sungguh sosok pribadi utama yang pernah ada di bumi, sebagai teladan siapa saja yang merindukan kebenaran, keadilan, keutamaan. Sisi lain gambaran pribadi agung Rasulullah Muhammad SAW bisa kita lihat dalam semua aspek sepak terjangnya. Sebagai suami yang selalu menerangkan dan menerapkan prinsip-prinsip asa, asih dan asuh. Sebagai bapak yang selalu menjadi rujukan moral dan akhlakul karimah keluarga dan manusia sejagat. Sebagai pemimpin umat dan bangsa yang sangat dicintai oleh konstituennya dan umatnya, bukan karena otoritas dan arogansi kekuasaannya, namun didorong oleh kemampuan karismatik dan keluhuran budi pekertinya, bijak dalam membina masyarakat secara ekonomi maupun sosial dan spiritual.
sosok yang sangat peduli terhadap tetangga lingkungannya di mana beliau tinggal. Sanak saudaranya sangat menyintai, bahkan musuhnya dibuat keder karena keluhuran akhlaknya. Tidak ada kata dan perbuatan yang menzalimi siapa saja. Bahkan suatu ketika rela seorang sahabat ingin membalas atau mengkisos dari masa lalu yang pernah dicambuk. Maka setelah selesai, seorang sahabat menuntut kisos kepada Rasulullah untuk membuka bajunya. Maka sahabat itu akan melecutkan cemetinya untuk Rasulullah. Tapi setelah membuka bajunya, karena saat itu sahabat itu dilecut dengan telanjang dada, maka setelah itu justru sebaliknya, sang sahabat itu memeluk erat Rasulullah karena begitu konsisten dan konsekuen terhadap apa yang dikatakan dan diperbuatnya. Inilah teladan agung pada diri Rasulullah SAW terkait dengan hak-hak Adam, hak-hak sesama manusia yang harus diberikan kepada yang berhak. Jamaah rahimakumullah, dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnisnya, Rasulullah SAW senantiasa komitmen dalam meletakkan fondasi moralitas dan nilai-nilai profetiknya. Kegiatan ekonomi dan bisnis Rasulullah dilakukan dengan tata cara yang jujur, transparan, sehat, saling menguntungkan antara lain, jauh dari unsur-unsur penipuan maupun manipulasi, gharar, maisir, dan perjudian. Itu prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun Rasulullah, sehingga sampai saat ini menginspirasi dunia untuk menciptakan tata kehidupan ekonomi yang adil, merata, dan makmur. Apabila ada kecacatan pada suatu barang dagangannya, maka disebutkan apa adanya. Dalam setiap transaksi atau perjanjian, Rasulullah selalu mengedepankan prinsip kejujuran, transparan, terbuka, sehingga kedua belah pihak sampai pada tingkat saling ridho, rela, tanpa ganjalan sedikit pun, apalagi dirugikan oleh bisnis dan perdagangan yang dilakukan. Sudah semestinya kita sebagai umatnya giat berdagang, berbisnis, tetapi dengan cara yang jujur, yang halal, dan tidak memanipulasi kepada orang lain. Tidak menzalimi customernya, tetapi justru customernya, pelanggannya dibuat mulia, dibuat mempunyai komitmen untuk memberikan perdagangan yang terbaik. Sebagai panglima perang yang selalu menjaga stamina tentaranya dengan motivasi dan teladan langsung di medan perjuangan. Sebagai kepala rumah tangga yang menjadi miniatur kehidupan dunia yang harmonis dengan jargon baiti jannati, rumahku surgaku. Sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, beliau mengambil keputusan yang strategis, yang jitu dalam menyelesaikan semua persoalan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai pemimpin yang membawa kapal kebenaran menuju dermaga rahmatan lil alamin. Sebagai seorang yang alim dalam ilmunya, tetapi senantiasa menuntut ilmu untuk membimbing umatnya menjadi kaum yang menjunjung tinggi kedudukan ilmu, rasionalitas, dan teknologi sebagai syarat atau sebagai prasyarat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka
harus menguasai ilmu agama. Waman aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kesuksesan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, meneladani pribadi agung Rasulullah SAW perlu perjuangan. Sebab kalau kecintaan kita kepada panutan memudar, maka berarti keimanan kepadanya juga surut. Oleh karena itu, dengan memperingati kelahiran beliau bulan Rabiul Awal ini, kita hadirkan pribadi-pribadi Rasulullah SAW dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam bangsa kita, sehingga inspirasi akhlakul karimah senantiasa membimbing kita untuk menapaki jalan kehidupan yang kita lalui. Pribadi mutakin yang senantiasa mendayagunakan semua potensi yang dimilikinya untuk meraih kebenaran, keadilan, kesejahteraan, keharmonisan kehidupan dunia dan akhirat kelak. Akhirnya, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan hidayah dalam melakukan berbagai aktivitas, senantiasa pada rel jalan kebenaran untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mencari inspirasi dari akhlak pribadi Rasulullah SAW untuk kita teladani dan kita praktekkan dalam amaliyah kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina
azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan 'inda al-mauti. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.